Saya mulai dari sini karena tadi pembukaannya keterbukaan berpikir. Akar dari gagasan-gagasan kontroversial beliau menurut saya di sini. Jadi ketika peradaban Islam mulai terbuka terhadap wawasan-wawasan rasional, khususnya pengaruh filsafat Yunani yang kuat karena terjadi penerjemahan besar-besaran, budaya filsafat lahir, kesadaran untuk berpikir terbuka muncul. Orang mulai sadar betapa ada anugerah yang luar biasa yang diberikan oleh Allah pada manusia, yaitu akal. Ya meskipun nanti di pengembangan gagasan akal ini mungkin karena saking jengkelnya atau gimana, Ar-Razi ini melihat situasi terus sampai bablas bahwa akal itu luar biasa. Ya dengan keluar biasaan akal itu sebenarnya manusia tidak perlu nabi, tidak perlu Al-Quran, asal akalnya sehat itu sudah bisa menemukan kebenaran. Jadi ini titik kontroversinya nanti bermula di sini. Jadi kata beliau, akal itu karunia Tuhan yang paling besar. Kemudian kelebihan, keutamaan manusia di atas makhluk lainnya. Makanya kalau ada orang kok anti dengan akal, tidak mau berpikir, ya sebenarnya dia sedang mengingkari nikmat anugerah Allah yang besar. Ya meskipun tidak ekstrim juga, berarti akal saja ya Pak, wahyunya tidak, ya membacanya tidak begitu. Ya semuanya kita syukuri, semuanya adalah bukti cintanya Allah pada kita. Kita ya diberi akal, ya diberi wahyu. Mungkin Allah juga khawatir manusia ini kalau wahyu saja tidak ada yang nonton, bisa sakar PDW cara membaca wahyunya, terus kita dianugerahi nabi juga dan lain sebagainya. Jadi akal itu karunia paling besar dan kelebihan manusia paling utama. Dalam aspek berpikir inilah kita berbeda dengan semua makhluk yang lain. Kemudian akal juga anggota tubuh kita, organ manusia yang paling berguna dan paling baik. Jadi di antara komponen-komponen diri kita, kata Al-Farabi, yang paling berguna untuk hidup itu akal. Ya mungkin sederhananya ya, kalau akalnya tidak jalan, kita kan disebut tidak waras, bukan manusia lagi. Jadi kalau ada ODGJ itu kan kita menyebutnya akalnya tidak bekerja utuh sempurna. Itu kalau dalam agama bahkan tidak kena taklif, karena dipandang tidak utuh sebagai manusia. Berarti akal itu komponen yang paling penting, paling berguna untuk hidup. Makanya kan sering saya sindir, hati-hati kalau sudah merasa tidak bisa mikir. Buntu saya Pak, tidak bisa mikir saya Pak. Kamu jangan-jangan bukan manusia lagi sudah. Harus tetap siap dan mau berpikir. Jangan anti dengan akal. Kemudian akal juga memungkinkan manusia untuk mengembangkan diri. Kapan manusia bisa mengembangkan peradaban? Ya ketika orang mau berpikir. Kalau hanya mengalir saja, sudahlah Pak, saya mengalir saja, saya ikut saja, ya kamu tidak jadi apa-apa, paling hanya follower. Para trendsetter yang mengembangkan hidup di muka bumi ini adalah orang-orang yang mendayagunakan akal budinya. Jadi kata Ar-Razi, meningkatkan kualitas manusia dan kemanusiaan itu ya akal. Mungkin ada yang kritik, ya kan tapi ada wahyu Pak. Iya, wahyu luar biasa, tapi yang membaca wahyu apa? Akal kita. Kalau akal kita berhenti beroperasi, seindah apapun, sedahsyat apapun ayat, tidak akan kita bisa memahaminya.
Jadi tetap media paling utama yang diberikan oleh Allah itu akal. Kemudian ya, akal juga yang membuat hidup ini jadi indah, jadi nyaman, jadi manis. Yang menemukan teh ini, teh kalau dicampur dengan gula ditambah air panas, itu nikmat loh. Itu kan yo reka-rekanya akal, hasil ijtihadnya akal. Semua bidang hidup manusia yo kreasinya akal. Baju kita yang seperti ini, oh baju itu enaknya masuk lubang yang atas lebih besar, kalau tangan di model mirip tangan saja, itu kan ya pembacaan akal. Sekarang ada karpet seperti ini, misalnya di masjid dulu mungkin hanya tikar saja, dulu sebelumnya hanya tanah saja, hanya lantai saja, sekarang bisa kayak gini. Itu kan kinerjanya akal. Pak, sholat itu pakai sarung apa pakai jubah apa pakai celana, Pak, yang benar itu apakah sarung, apakah jubah, apakah celana? Itu kan istihad budaya menggunakan akal oleh manusia. Jadi tidak mungkin kita meninggalkan akal. Nah, itu hal yang sama dijelaskan oleh Ar-Razi. Hidup jadi indah karena ada akal. Enaknya warna hijau apa warna kuning ya masjid ini, apa warna merah ya masjid ini. Itu kan akal yang membaca, wah enaknya merah, jangan nanti dianggap partai. Enaknya ya hijau loh, apa hijau tidak dianggap partai. Jadi itu kan pikiran kita yang bermain dengan itu. Jadi hidup kita sudut-sudut semuanya didasari oleh kapasitas dan kemampuan akal kita. Akal juga yang membantu kita meraih tujuan dan cita-cita. Teman-teman punya cita-cita apa? Itu kan kendaraannya ya akal kita. Kita mesti berpikir caranya gimana ya. Oh, itu akal kita. Untuk bisa lulus cepat caranya gimana? Untuk bisa tidak jomblo lagi kira-kira jalan apa yang harus saya tempuh? Apakah tiap minggu ke salon? Apakah ke dukun? Apakah kan macam-macam. Itu kan pilihan-pilihan, opsi-opsi yang kamu cari dengan akalmu. Kemudian yang selanjutnya memahami dan membongkar gejala alam dan misterinya dan juga manusia. Jadi ya, Al-Quran sendiri kan menyuruh kita wa fi anfusikum afala tubsirun. Kita juga disuruh membaca fil afaki, membaca alam semesta dan seterusnya. Itu ya tadabburnya kan pakai akal kita. Ayat-ayat Allah itu yang diperintahkan untuk kita baca dalam Al-Quran kan ada 4 itu kan, ada ayat qauliyah yang tertulis ya Al-Quran itu, ada ayat kauniyah alam semesta yang harus kita baca, ada ayat nafsiyah kita diminta untuk membaca manusia, membaca diri kita, ada ayat-ayat sejarah tarikhiyah kita diminta membaca sejarahnya umat-umat terdahulu. Loh, 4 ayat ini kalau kita tidak punya kapasitas berpikir yang cukup, ya kita tidak akan bisa mengambil pelajaran. Jadi yang bisa membongkar ini ya akal. Maka jangan meninggalkan akal. Kita bisa memenuhi tanggung jawab sebagai hamba dan khalifah, itu ya bekal utamanya akal. Nah, kita lanjut ya. Yang terakhir, akal punya fungsi pengetahuan, ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang ini mendukung dan menunjang hidup kita. Kalau ini sudah jelas. Di kampus-kampus, di sekolah-sekolah, itu ya olah akal. Saya tidak bilang akal itu satu-satunya atau puncaknya, tapi akal itu sangat utama. Kalau kata Ar-Razi bahkan paling utama dalam hidupnya manusia. Pak, kan ada hati, Pak. Ayo, hati mungkin untuk aspek orientasi hidup dan tujuan.
Tapi detail menjalani hidup, mau tidak mau kita harus menggunakan akal. Kita disuruh misalnya oleh agama menutup aurat, ya mau tidak mau kan kita harus berpikir teknologi yang seperti apa yang membuat saya menutup aurat itu. Kita diminta misalnya mencari air bersih untuk wudhu, itu kan kita tetap harus berpikir air bersih itu yang seperti apa, cirinya bagaimana, dan lain sebagainya. Sholat harus menghadap kiblat loh, itu kan terus, itu gunanya kompas itu antara lain itu loh, dan lain sebagainya. Oke, zakat itu 2,5%. Itu kan kalau kita tidak bisa matematika, mikir pakai akal, ya puyeng juga mikir 2,5%. Belum warisnya, belum apalagi zakat mal, belum itu kan hampir di setiap aspek peribadatan kita perlu kemampuan berpikir yang cukup. Kalau tidak bisa ngitung nanti puyeng loh. Tawaf 7 kali, nanti misalnya habis 1, 2, 3, setelah 3 berapa ya boleh nggak nyampe 7 nanti, atau lebih dari 7, itu kan hitung-hitungan juga. Oke, baik. Jadi ini nanti jadi basic filsafatnya Ar-Razi. Beliau seorang rasionalis sejati.